Kalau saya perhatikan ya, penipuan koperasi simpan pinjam ya, terutama yang menggunakan mengatasnamakan lembaga-lembaga keagamaan itu semakin hari korbannya semakin banyak ya. Jadi mengatasnamakan Al-Falah, mengatasnamakan Al-Hikmah, mengatasnamakan Al-Huda dan sebagainya. Nah, itu korbannya semakin banyak. Jadi mereka seolah-olah membalut dengan nama-nama keagamaan ini agar apa? Agar korbannya itu percaya ya, karena ini menganggap ini adalah yayasan keagamaan, jadi tidak mungkin berbohong kan gitu kan ya. Nah, yang cilakanya sampai dengan saat ini masih banyak yang menganggap bahwa itu memang benar-benar yayasan tersebut yang melakukan penipuan gitu. Sebagai contoh misalnya penipuan mengatasnamakan Yayasan Al-Falah ya. Itu bukan berarti Al-Falahnya ini adalah yang menipu gitu. Jadi penipu ini hanya mencatut nama-nama yayasan itu gitu loh. Cilakannya sekarang banyak gitu. Hati-hati itu yayasan A itu adalah pembohong, yayasan B pembohong, nggak seperti itu, tetapi penipulah yang mencatut nama-nama mereka. Nah, contohnya seperti ini. Jadi penipu ini misalnya mentarget atau pengen mengatasnamakan atas nama Yayasan Al-Falah yang di mana? Yang di Kalimantan, yang di Sumatera. Mereka mencari informasi dulu tentang yayasan tersebut. Jadi alamatnya dibuat sama, foto-fotonya dibuat sama, kan seperti itu. Sehingga kita tertarik ketika kita search di Google gitu misalnya. Nanti akan ketemu, oh ini ternyata yayasannya benar-benar ada gitu. Padahal penipu itu menggunakan ya akun-akun ya mengatasnamakan yayasan tersebut, kemudian alamatnya dibuat seolah-olah sama ya, fotonya dibuat mirip dengan Instagram yayasan tersebut sehingga kita percaya gitu loh. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kita cobalah kita berpikir dengan nalar logika kita gitu. Misalnya ada pinjaman gitu, pinjaman 50 juta, 100 juta, kan seperti itu biasanya gede-gede gitu. Syaratnya itu mudah, cukup kita kirim identitas diri kita. Kemudian pencairannya bisa cepat, nah sehari langsung cair. Nah, siapa yang nggak tertarik? Syaratnya mudah, besar ya, besar 50 juta, 100 juta, cuman kirim data pribadi kita. Nah, kemudian langsung cair dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu sehari. Siapa yang tidak tergiur? Apalagi ada yang menawarkan bahwa bayarnya, ngangsurnya itu setahun sekali. Jadi setiap Ramadan angsurannya. Nah, siapa yang nggak tertarik dengan penawaran seperti itu? Tapi cobalah kita pakai nalar logika kita gitu. Mana ada yang seperti itu gitu loh. Logika sederhananya teman-teman ya. Jadi sebuah pinjaman atau apapun itu ya, itu semakin mudah syaratnya ya, itu pinjamannya pasti semakin kecil. Semakin gede syaratnya, itu pinjamannya pasti semakin besar. Contoh sederhananya lah, kamu punya sertifikat ya, kamu punya BPKB ya, kamu bawa ke bank untuk pinjam. Nah, itu akan jauh lebih mudah ya cairnya daripada kamu nggak bawa apa-apa kemudian datang ke bank mau pinjam. Ya, itu sudah pasti seperti itu. Jadi kalau kamu punya sertifikat, kamu punya BPKB, kemudian kamu datang ke bank, yang dicek paling cuman keabsahan dokumen-dokumen tersebut ya, sertifikat BPKB sama dicek BI checkingmu. Nah, BI checkingmu lancar, BPKBmu aman, ya sertifikatmu aman, cair uang. Tapi kalau kamu mengajukan pinjaman ya yang tanpa anggunan ya, misalnya KTA, misalnya kartu kredit, itu seleksinya luar biasa sekali gitu loh. Luar biasa sekali. Nanti dicek apakah penghasilannya ini sesuai, dicek rekening tabungannya ini apakah benar-benar di kedepannya itu bisa membayar angsurannya dan sebagainya, karena tanpa jaminan. Jadi kalau ada yang pinjaman online syaratnya mudah ya, kemudian cairnya itu besar banget, kemudian prosesnya cepat dan angsurnya setahun sekali, ya mana bisa kita percaya ya. Logikanya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi logika sederhananya seperti itu. Nah, kembali lagi ke modus penipuan yang berkedok yayasan keagamaan ini. Nah, banyak yang percaya ini teman-teman, banyak yang percaya di TikTok, di Instagram, di Facebook. Mereka banyak banget korban-korban ini percaya karena apa? Karena di akunnya itu banyak sekali komentar-komentar seolah-olah bahwa yayasan tersebut benar-benar membayar gitu loh. Jadi nanti banyak sekali ucapan-ucapan terima kasih ya, banyak sekali bukti-bukti transfer gitu yang membuat kamu ini percaya gitu loh. Oh, ini yang sudah ditransfer banyak. Oh, ini yang bukti transfernya sudah
ada banyak, sudah difoto banyak, ini yang mengucapkan terima kasih juga banyak. Padahal itu adalah komplotan-komplotan mereka, disetting seperti itu. Ya, jadi kamu jadi orang nih, jangan lugu-lugu banget gitu loh, jangan lugu-lugu banget ya. Hanya karena berbekal kamu melihat di akunnya banyak bukti transfer, kamu percaya. Hanya karena banyak yang komen berhasil, banyak yang komen telah cair, kamu percaya. Ya, nyatanya mereka itu ya hanya komplotannya itu, mereka komen-komen sendiri dan bukti transfernya juga bukti transfer palsu gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kamu percaya, terjebak ke lubang penipuan tersebut. Nah, kalau sudah masuk ini, kalau udah masuk di lubang penipuan ini, susah banget untuk keluar kebanyakan itu ya. Jadi kalau udah kita nyerahkan data pribadi ya, kemudian nanti ujung-ujungnya kan pasti diminta biaya macam-macam. Nah, diminta biaya macam-macam. Oh, ini sudah cair, sudah disetujui pihak yayasan misalkan ya. Kemudian kamu diminta untuk uang infak. Nah, nanti setelah itu diminta untuk uang OJK, diminta lagi uang untuk aktivasi, diminta lagi uang untuk ini, untuk itu. Nah, kedoknya seperti itu. Nah, banyak orang yang logikanya sudah tidak berjalan. Karena apa? Karena uangnya sudah masuk gitu loh. Contoh gini, ya ini oh kamu pinjam 100 juta rupiah. Nah, kemudian alhamdulillah dalam waktu singkat langsung di ACC kan gitu kan ya. ACC itu disetujui kan seperti itu. Nah, nanti kamu diminta, oh ini syaratnya hanya infak 500.000 rupiah. Nah, logika orang awam gitu loh. Bayangin, dapat 100 juta, kemudian cuman diminta membayar sejumlah 500.000, akan mau gitu loh. Akan mau. Akhirnya apa? Mereka transfer 500.000 gitu loh. Nah, setelah transfer 500.000, si penipu yang mengaku, sekali lagi ya, jadi bukan yayasan keagamaan ini yang menipu, tetapi penipu ini mengaku mengatasnamakan yayasan keagamaan ini. Nah, nanti akan minta lagi gitu loh. Oh, ini ternyata harus ada tanda tangan OJK misalnya gitu. Ya, nanti kamu diminta lagi membayar 100 atau 300.000 gitu. Ya, di benak korbannya gitu kan dilema ini. Ini sudah awalnya tadi setor 500.000. Nah, ini kalau tidak bayar lagi, maka ini nanti uang yang 500.000 ini kan hilang. Maka yang terjadi apa? Korban ini akan membayar lagi, ya misalnya 300.000 untuk tanda tangan OJK misalnya. Akhirnya apa? 500 plus 300 jadi udah hilang uang 800 juta. Nah, 800.000, sorry. Nah, kemudian apa? Si penipu ini akan pura-pura gitu bikin struk transfer palsu bahwa uang sudah terkirim, tapi perlu aktivasi bank gitu. Misalnya seperti itu. Diminta lagi 1 juta. Nah, semakin kalap semakin bingung korban ini. Kalau aku nggak transfer, uangku akan hilang. Ini gimana ini? Ya, aku udah terlanjur setor 800.000. Ya udahlah, aku setor 1 juta karena nanti kan aku dapat sebanyak 100 juta kan gitu kan ya. Akhirnya apa? Dia cari pinjaman, cari jual barang gitu kan ya. Akhirnya jual barang, cari pinjaman kanan kiri, bahkan minjol gitu untuk menutupi biaya ini. Setelah ditransfer nggak bakal selesai kan gitu, nggak bakal selesai. Akan dimintain biaya lagi gitu loh, akan dimintain biaya lagi. Misalnya, oh ini ada lagi biaya asuransi karena kita tinggalnya jauh ya. Anda tinggal di Jawa sementara kami tinggal di Sumatera, jadi harus ada asuransinya. Asuransinya sebesar 3 juta rupiah misalnya seperti itu. Akhirnya tambah bingung lagi kita. Tambah bingung lagi si korban ini. Cari pinjaman sana, cari pinjaman sini, sudah nggak dapat, akhirnya minjol. Nah, pinjol bikin install aplikasi ini, install aplikasi itu ya. Biasanya si penipu yang mengaku pihak yayasan ini, mengatasnamakan pihak yayasan ini akan membimbing kamu untuk mendownload aplikasi pinjol, kemudian menginstal, kemudian kamu akan melakukan pinjaman lewat aplikasi tersebut. Biasanya dibimbing. Akhirnya apa? Pelan-pelan tanpa kamu sadari, justru malah uangmu yang masuk ke mereka, bukannya kamu dapat pinjaman ya, tetapi kamu malah kehilangan uang gitu loh. Lah gitu ya, jadi pelan-pelan uangmu akan habis terkuras. Kamu akan jual barangmu, kamu pinjam kanan kiri, bahkan nanti akan masuk ke pinjol gitu loh. Nah, nanti apa setelah kamu bayarkan? Ya nggak cair lagi, kamu nanti diminta biaya-biaya macem-macem lagi ya. Setelah asuransi nanti biaya tanda tangan
ketua yayasan, nanti ada biaya aktivasi ini, aktivasi itu, biaya pajak dan sebagainya. Kamu akan dimintain terus tanpa kamu sadari, uangmu semakin habis, utangmu semakin menggunung seperti itu loh. Jadi modusnya seperti itu. Nah, ketika si korban ini sudah mulai sadar ya bahwa dia terkena penipuan, kemudian dia tidak mau membayar, nanti si penipu ini yang mengatasnamakan yayasan keagamaan ini akan mengancam gitu loh. Jadi pertama itu dirayu-rayu agar mau, oh ini cair 100 juta, kamu tinggal bayar 500.000, kemudian kamu tinggal bayar lagi 300.000, kemudian ada biaya ini, biaya itu, ya ini 1 juta, kamu pertama dirayu-rayu, nanti sebentar lagi cair dan sebagainya. Ketika kamu sudah kehabisan uang kanan kiri gitu ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kamu diancam. Nah, ini udah ngeri, fase ini udah ngeri. Mereka bawa data-data kita untuk mengancam kita. Ya, misalnya, oh nanti akan kami laporkan ke kepolisian. Karena apa? Karena kamu sudah melakukan perjanjian palsu, menandatangani perjanjian tapi tidak ditepati. Nggak usah dipikirkan ya, itu nggak masalah, itu belum seberapa gitu loh. Jadi kamu nggak perlu takut, dilaporkan polisi, ya sudah, hadepin. Nggak mungkin itu, malah kita yang enak, uang kita bisa kembali kalau kita benar-benar dilaporkan ke polisi. Atau ada diancam lagi, oh ini akan kami datangkan debt collector, meskipun kamu tidak meminjam uang kita, kamu akan kami tagih. Biasanya ancamannya seperti itu. Kalau diancam seperti itu, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Jadi apa? Kalau ada debt collector datang gitu, ya tinggal kita bawa ke kantor polisi. Orang kita tidak pinjam uang kok kita ditagih, kita tidak terima uang kok kita ditagih, kan seperti itu. Kalau ancaman-ancamannya hanya seperti itu, dilaporkan ke polisi, kemudian ini didatangi debt collector, nggak usah takut gitu. Jadi semakin kamu tanggepin, maka mereka akan menjadi-jadi. Jadi ketika kamu sudah mulai sadar bahwa kamu ini tertipu, ya sudah, yang bisa dilakukan adalah kamu lapor ke kepolisian, kemudian surat laporan bawa ke bank untuk proses investigasi, dan bank akan memblokir rekening si penipu ini. Ya, setelah rekening penipu ini diblokir oleh bank, kemudian bank akan melakukan investigasi apakah uang kita bisa kembali atau tidak, kan seperti itu. Kalau malas ke bank, malas ke kantor polisi, ya udah ikhlaskan, nggak usah ditanggepin. Karena semakin kamu tanggepin, penipu ini akan menjadi-jadi. Karena apa? Mereka bawa identitasmu ya, mereka bawa identitasmu, akhirnya ngancam-ngancam nggak karuan ya, ngancam-ngancam nggak karuan. Semakin kamu tanggapi, ya mereka nggak ada habisnya. Jadi abaikan aja, capek-capek sendiri mereka. Nah, yang cilakanya ini banyak sekali penipu ini kurang ajar. Jadi nanti apa? Kamu dipesankan order fiktif ke alamatmu, dipesankan sedot WC, ambulan ke alamatmu, sudah nggak usah takut. Kalau itu terjadi ya tolak aja, wong kita memang benar-benar nggak mesen ya. Kalau dituruti, kita capek-capek sendiri, nggak ada habisnya gitu loh, nggak ada habisnya. Loh nanti misalnya ada debt collector beneran datang ke kita, gimana? Beneran ya, kita malah bersyukur, nanti tinggal kita ajak ke kantor polisi. Wong kita tidak makan duitnya, kita tidak terima duitnya, masa kita ditagih? Lagian itu nggak mungkin ya. Jadi itu hanya ancaman, dan kalau benar pun terjadi, ya kita malah bersyukur ya, kita malah bersyukur. Nanti dilaporkan ke polisi, nggak apa-apa ya, itu hanya bualan para penipu aja. Dan kalau memang benar-benar dilaporkan, ya kita bersyukur gitu loh. Karena apa? Uang kita bisa balik. Nah, banyak yang ketakutan karena apa? Nanti dikirimi ini surat laporan ke kepolisian, alasannya melanggar undang-undang ITE, padahal itu hanya template-template bikinan para penipu ini. Jadi nggak usah takut tuh. Kemarin ada yang tanya loh, Pak, saya dilaporkan ke polisi, ini udah ada suratnya, surat panggilan kepolisian. Padahal itu adalah surat panggilan palsu, ya itu kan tinggal download aja dari Google, namanya dirubah, nama kamu gitu, seolah-olah kamu dapat panggilan. Padahal itu adalah surat palsu yang dibikin oleh para penipu ini. Jadi kamu nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut gitu loh. Nah, ketakutanmu ini ya yang nantinya akan menjerumuskanmu, akan masuk lebih dalam lagi. Bayangin kalau kamu mengikuti kata mereka, kamu transfer lagi ya,
itu nggak akan ada habisnya. Kamu akan dimintain transfer berikutnya gitu loh. Jadi saya yakin nggak akan ada habisnya. Ketika kamu turutin, ya akan dimintain transfer lagi gitu loh. Kamu turutin lagi, akan dimintain transfer lagi. Kemudian kamu diancam takut, kemudian kamu transfer ke penipu, ya berikutnya akan dimintain uang lagi gitu. Jadi kalau udah merasa ini adalah penipuan, stop, nggak usah kamu tanggepin. Semakin kamu tanggepin, mereka juga semakin menjadi-jadi. Pesen GoFood fiktif, ya, kemudian pesen ambulan, pesen sedot WC dialamatkan ke rumahmu. Tapi kalau itu terjadi, ya biarin, ya biarin, nggak usah takut. Kalau ada GoFood fiktif datang, ya bilang aja, ya kamu nggak mesen. Kalau mereka ngotot, ya ayo ke kantor polisi, wong kita memang benar-benar tidak pesen, kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi memang penipuan ya, koperasi simpan pinjam mengatasnamakan yayasan keagamaan ini semakin masif, semakin banyak orang-orang yang tertipu gitu loh. Jadi ingat ya, semakin kita pinjam sesuatu ya, kalau semakin ada jaminannya besar itu semakin mudah, semakin tanpa jaminan semakin sulit. Nah, aplikasi-aplikasi pinjol itu gimana Bang, kan gitu kan ya. Kan banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol yang kita tidak perlu pakai anggunan tapi bisa cair lah. Memang, tapi kita sebenarnya kalau pinjol itu kita punya anggunan gitu. Anggunannya apa? Anggunannya ada data-data yang ada di handphone kita, kan seperti itu. Kalau kita install aplikasi pinjol, maka seluruh data-data kontak kita yang ada di handphone kita kan bisa diakses oleh mereka. Nah, jaminannya sebenarnya itu gitu loh. Nah, kalau kemudian ada yang menawarkan koperasi simpan pinjam mengatasnamakan yayasan agama, kemudian cairnya besar, ya kemudian kita cukup setor data pribadi, ya itu nggak mungkin kan seperti itu. Aplikasi pinjol saja yang mereka sebenarnya sudah punya jaminan berupa kontak-kontak kita gitu loh ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu mereka nggak berani kok ya mencairkan banyak, paling di tahap awal cuma 1 juta, 2 juta kan seperti itu. Itu pun kontak-kontak yang ada di handphone kita disedot sama mereka ya. Apalagi ini ada yayasan keagamaan menawarkan dana hibah yang ratusan juta rupiah ya, kemudian nggak ada syarat apa-apa, ya jangan percaya gitu loh. Saya tahu sebagian banyak korban ya, ini sebenarnya adalah orang-orang yang butuh duit ya, buntu otaknya ya, karena mungkin terhimpit kanan, terhimpit kiri ya, sehingga mereka memerlukan solusi yang sangat cepat, dan ini ternyata dimanfaatkan oleh penipu gitu loh. Jadi apa? Jadi yang menjadi korban itu justru orang-orang yang sebenarnya nggak punya duit gitu loh, orang-orang yang sebenarnya butuh duit gitu loh. Jadi penipu ini sekarang sudah kurang ajar banget kalau menurut saya ya. Mereka mentarget orang-orang yang sedang tidak punya duit gitu loh, orang-orang yang butuh duit. Jadi yang ditarget malah bukan orang yang banyak duitnya, tetapi orang-orang yang butuh duit gitu loh. Nah, ini kan sudah luar biasa, kurang ajar banget nih para penipu ya. Jadi hati-hati, waspada selalu. Yayasan keagamaan ya, mengatasnamakan keagamaan ya, menawarkan pinjaman yang besar, cepat ya, kemudian syaratnya mudah ya, kemudian angsurnya bisa fleksibel, setahun sekali, udah nggak usah dipercaya, karena begitu kamu masuk, kamu terjebak, kamu akan susah banget untuk keluar. Karena apa ya, tadi itu diminta biaya ini itu, kalau nggak mau diancam, dan ancaman ini bagi sebagian orang bisa membuat dia stres, bisa membuat dia itu nggak konsentrasi gitu loh. Nah, oke, mungkin share kali ini cukup itu aja. Hati-hati selalu ya rekan-rekan, hati-hati selalu ya, karena penipuan ini semakin hari semakin masif dan korbannya benar-benar sudah banyak sekali ya. Hati-hati selalu, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.